Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Rizky Amalia Putri, dan rekan saya, Muhammad Atanca Aldriana, dan Fairu Zahira akan membahas mengenai kesenian dan estetika Persia. Perkembangan seni di Persia, di mana diketahui dari pekerjaan penggalian yang dilakukan di beberapa tempat mengarah pada kronologi periode yang berbeda, ditandai dengan perkembangan jenis keramik, artefak, dan arsitektur tertentu. Tembikar merupakan salah satu bentuk seni Persia tertua di mana sudah ada sejak periode Neolitik, di mana berbentuk tidak beraturan dan digambar dengan garis horizontal dan vertikal yang meniru keranjang. Masuk ke kerajaan Elam di barat daya, di sini sudah ada pekerjaan loam dan seni batu kaca yang berkembang pesat. Misalnya, atau contoh adalah patung perunggu, Napirisa ukuran aslinya, dan vas perak paleo Elamit dari Marv Das. Masuk ke seni luristan Persia di Iran Barat, di mana artefak perunggu terukir dan corak ornamen kuda, senjata, dan spanduk. Perunggu luristan ini yang paling umum mungkin adalah ornamen kuda dan ornamen harness, di mana seni lukisan ini tidak menunjukkan pemuliaan kepahlawanan dan kebrutalan manusia, tetapi bersenang-senang dalam monster bergaya imajiner. Di mana selanjutnya di periode Achaemenian, di mana relief-relief di istananya menghiasi dan menggambarkan roh-roh penjaga bersayap 4 yang kepalanya dimahkotai dengan hiasan kepala rumit yang berasal dari Mesir. Pada periode ini seni Persia menarik perhatian penonton dengan simbolisme yang menyampaikan rasa keagungan. Karena itu nilai seni diturunkan ke latar belakang. Dan sosok raja menjadi dominan dalam pembuatan patung, di mana tujuan skema dekoratifnya untuk memuliakan raja, keagungan, dan kekuasaannya. Setelah itu relief-relief Asyur yang ditampilkan pada dasarnya bersifat naratif dan bertujuan untuk menggambarkan pencapaian raja itu sendiri. Realisme seni Achaemenid ini memanifestasikan kekuatan dalam representasi hewan seperti yang terlihat pada banyak relief di Persepolis. Hewan-hewan itu berfungsi sebagai penjaga pintu masuk atau lebih sering sebagai penumpang kelas. Seni Persia Achaemenid ini berakar pada orang-orang Iran yang pertama tiba di dataran tinggi dan kekayaannya telah terakumulasi selama berabad dan akhirnya menjadi pencapaian luar biasa dari seni Iran. Masuk ke periode Helenistik, di mana orang Yunani dan Iran tinggal bersama di satu kota yang sama, dan terbentuklah seni Yunani Iran yang diwakili oleh dinasti Seleucus yang berasal dari Makedonia, di mana menggantikan seni Oriental kuno yang berbentuk Helenistik, di mana ruang dan perspektif gerakan tirai dan perangkat lainnya digunakan untuk menunjukkan berbagai emosi. Namun beberapa fitur Orientalnya masih tetap ada. Pada tahun 250 sebelum Masehi, orang-orang Parthia memproklamasikan kemerdekaannya, di mana membangun kembali Keisarian Timur yang meluas ke daerah Efrat. Pada periode Parthia ini, bentuk-bentuk Iwan menjadi tersebar luas dari berbagai bentuk arsitekturnya, di mana ada aula besar terbuka di satu sisi dengan langit berkubah tinggi. Selain itu, penggunaan Mokhtar Plaster juga berkembang pada periode ini, di mana sebelumnya belum ada perkembangan dekorasi plester-plesteran. Lanjut ke periode Sasania, di mana ini merupakan kerajaan besar Iran terakhir sebelum penaklukan Muslim. Arsitektur Sasanid ini dicirikan oleh Iwan berkubah barrel yang diperkenalkan periode Parthia, tapi proporsinya lebih besar. Selain itu, lantainya dihiasi dengan mosaik yang menampilkan fakta-fakta menyenangkan dalam sebuah pesta. Selanjutnya di sini juga ada perkembangan untuk permadani taman yang dibuat oleh pemerintahan Khosrow I.
di mana desainnya cenderung simetris dan banyak menggunakan mandali yang terpasang. Motif binatang dan burung bahkan bunga sering disajikan dalam heraldik, yaitu berpasangan dan saling berhadapan atau saling membelakangi. Seni Persia Sasania ini tersebar luas, sangat luas, membentang dari timur jauh ke pantai Atlantik dan memainkan peran mendasar dalam pembentukan seni Eropa dan Asia abad pertengahan. Seni Islam juga bagaimanapun adalah pewaris sejati dari seni Persia Sasanid, di mana konsep dan diasimilasi dan pada saat yang sama menanamkannya dengan kehidupan yang segar dan semangat baru. Lalu pada tahun 1950-an, dekade-dekade ini menyaksikan terbukanya Iran ke kancah internasional. Ketika seniman lokal berpartisipasi dalam pameran seni, mendirikan galeri, dan mendekati kolektor asing. Pada tahun 1977, Museum Seni Kontemporer Teheran dibuka, menampilkan koleksi penting dari seniman Barat dan Iran. Pada tahun-tahun ini, Sayyid Muhammad Ehsai melanjutkan eksperimen dengan kaligrafi yang telah dimulai oleh seniman Sakhana, mengabstraksi huruf dan bereksperimen dengan teknik lukisan modern. Di tahun 1979, Revolusi 1979 mengubah dinamika seni rupa. Revolusi itu sendiri didokumentasikan oleh fotografer Abbas, yang baru saja kembali ke Iran untuk sebuah proyek guna meneliti perubahan dalam masyarakat yang dibawa oleh ledakan minyak. Tertangkap dalam momen itu, dia merekam demonstrasi massa yang gencar dan tingkah laku para politisi tingkat tinggi. Seni periode ini didominasi oleh perang Iran dengan Irak, dan tanggapan banyak seniman terhadap kengeriannya. Sedek Tirafkan menyelesaikan serangkaian foto untuk mengenang banyak teman yang tewas dalam perang. Perang juga mendorong perkembangan tertentu dalam seni grafis, karena poster yang tegas dan kuat diciptakan untuk menggalang dukungan nasional dan untuk memperingati banyak nyawa yang hilang. Di tahun 1990-an, terjadi lonjakan aktivitas artistik, dengan banyak seniman seperti Farah Osouli bekerja di Iran. Ia memilih medium lukisan miniatur Persia sebagai titik tolak karya seninya. Ada juga sejumlah orang Iran yang bekerja di luar negeri, yang mewakili generasi yang terjebak dalam baku tembak revolusi. Banyak siswa yang telah meninggalkan Iran untuk melanjutkan pendidikan tinggi di negara lain, yang pergi selama revolusi dan terkadang tidak diizinkan kembali selama bertahun-tahun. Shirazi Oshari, yang menetap di London, dan Shirin Neshat, yang tinggal di New York, adalah dua seniman yang seperti itu. Karya awal Husari adalah patung logam yang dipatenkan berdasarkan bentuk geometris Islam. Karya-karyanya yang lebih baru adalah lukisan monokrom yang tampak seperti kanvas kosong berwarna putih atau hitam jika dilihat dari kejauhan, tetapi berubah menjadi kompleks dengan tanda terukir rumit pada grafit jika dilihat dari dekat. Karya-karya ini sulit dipahami dan terkadang hampir tidak terlihat, menunjukkan pencarian jati diri dalam bentuk fisik. Mereka merangkum esensi kehadiran manusia pada tataran mistis. Karya Husari dapat diartikan sebagai metafora cahaya ilahi dan pencarian abadi manusia akan persatuan dengan sang ilahi. Darius the Great. Selama ekspedisinya Yunani, Darius sudah memulai proyek pembangunan di Yusa, Mesir, dan Persepolis. Darius menghubungkan Laut Merah dengan Sungai Nil dengan membangun kanal dari Zakazig ke Suez. Salah satu karya yang dari pembangunan Darius adalah Susa, di mana Susa ini adalah pusat administrasi terpenting dalam Kekaisaran Darius. Lokasi geografisnya di tengah-tengah antara Babel dan Pasir Gede, sangat menguntungkan. Struktur istananya didasarkan pada prinsip Babilonia, di mana terdapat sepasang singa bersayap dengan kepala manusia di bawah cakram bersayap dan disebut immortal. Meskipun Darius membangun beberapa bangunan di Susa, ia juga terkenal karena karyanya di Persepolis, yaitu istana Persepolis yang dibangun oleh Darius dan diselesaikan oleh Xerxes anaknya di 300 km barat daya dari Pasar Gede. Dekorasinya mencakup penggunaan lempengan dinding berkurir yang menggambarkan prosesi tak berkunjung dari Abdi Dalem, penjaga dan negara-negara anak sungai dari semua bagian Kekaisaran Persia. Kamaluddin Beshat. Beshat terlahir dengan menyandang gelar yatim pada 1455, sebuah daerah di provinsi Khorasan pada masa kerajaan Timurid. Pada masa itu, kekuasaan Timur Tengah dipegang oleh Sultan Hussein Baigara. Di bawah pemerintahan sang sultan, Herat menjadi salah satu
suatu kota yang makmur terutama dalam perkembangan kebudayaan. Kebijakan ini juga didukung oleh Amir Temur, pendiri kerajaan Timurid yang menginginkan kebudayaan lokal di kerajaannya tumbuh. Di tengah kondisi kota yang kondusif, Behzad tumbuh dan mengenal lukisan dari ayah angkatnya yang bernama Mirak Naqash. Mirak adalah salah satu seniman dan penulis kaligrafi terkenal di Timurid. Melihat bakat Behzad, Mirak pun senantiasa mengajak Behzad melukis bersama. Pada usia 23 tahun, Behzad sudah dipercaya untuk mengelola studio lukis di Istana Safawiyah. Dinasti Safawiyah berpusat di Tabriz, Iran. Dipimpin oleh Shah Ismail, disinilah Behzad mengembangkan bakatnya yang kemudian menjadi ciri khas seni lukis Persia, yaitu dengan menggunakan elemen arsitektur geometris. Melukis landscape adalah bakat lain dari Behzad. Ia pun sangat populer dikenal sebagai pelukis miniatur dari Persia, pelukis ilustrasi untuk buku. Salah satu ciri khas gerasan tangannya adalah objek alam yang unik, atraktif, dan dinamis, dengan menggunakan warna kontras yang tegas. Karya Behzad selalu memiliki narasi dan individual yang menjelaskan karya sastra yang diwakilinya melalui ekspresi tokoh-tokoh di dalam lukisannya. Karya Behzad yang paling terkenal adalah Godaan Yusuf, yang ditulis oleh Sa'dis Bustad di tahun 1488. Lukisan berjudul Nizami pada perpustakaan Inggris yang diambil dari manuskrip berjudul Laila Majnun dan Haf Paikar. Behzad wafat di Tabriz pada tahun 1535. Untuk mengenang karya dan kontribusinya, pemerintah Iran membuatkan kepala patung Behzad dipajang sekitar 10 langkah dari makamnya. Selanjutnya, ada Sultan Muhammad. Dia merupakan seorang seniman miniaturis influential dari sekolah Tabriz pada periode Safavid di abad ke-16. Karya-karyanya terkenal dengan pilihan warna yang cerah, komposisinya yang kuat, serta karya-karya yang menceritakan mitos Persia dan Islam. Gaya Sultan Muhammad beragam, dan dia dikenal sebagai seorang ahli oleh orang-orang zamannya. Sultan Muhammad menjadi eksponen terkemuka aliran seni lukis Turkmenistan di Iran Barat pada periode 1495 hingga 1522. Aliran ini dikenal dengan kedinamisannya, perspektif tidak logis, warna yang cerah, dan kecenderungan kuat untuk melihat kelebihan sebagai sumber kebajikan. Sultan Muhammad juga dipengaruhi oleh keseimbangan, keharmonisan, dan ajaran sekolah kemanusiaan Herat melalui Behzad, seorang pelukis asal Herat. Hasilnya adalah perpaduan yang luar biasa dari semua elemen terbaik lukisan Persia. Sultan Muhammad pernah bekerja dengan seniman-seniman istana lain. Seperti dia pernah bersama Syekh Zadeh, muridnya Behzad, mengilustrasikan Divat dari Hafez dan Divan dari penyair Turki Mir Ali Shir Nafai. Selanjutnya, ada ciri-ciri kesenian Persia. Yang pertama, ada lukisan miniatur. Lukisan miniatur Persia menggunakan cat watercolor, tinta tradisional, gouache, kadang-kadang akrilik, dan bahkan emas. Mereka juga tidak menggunakan perspektif ataupun bayangan, tidak seperti lukisan Eropa. Ini untuk menunjukkan kesetaraan antara manusia. Ini bisa dilihat dari ukuran objek lukisan yang cenderung sama. Untuk membedakan posisi objek, digunakan sistem di mana objek yang diletakkan di tempat yang lebih tinggi berarti lebih jauh daripada objek yang diletakkan paling rendah. Lukisan Persia biasanya menceritakan tentang kehidupan atau keindahan Iran, tentang Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Hussein, dan kisah tentang para sufi. Lukisan ini juga biasanya dibingkai dengan seni Illuminati, yang nanti saya akan jelaskan pada poin selanjutnya. Terus ada kaligrafi. Kaligrafi
Persia memiliki bentuk tulisan yang agak miring dan cukup rumit. Warna kaligrafi cenderung mengandung unsur warna hitam atau gelap. Kalau menggunakan warna lain pun mereka akan campur dengan hitam. Biasanya kaligrafi Persia ini ditulis menggunakan pena khusus, ini disebut kalam, yang terbuat dari bambu. Kaligrafi ini juga biasanya dibingkai dengan menggunakan Illuminati. Illuminati ini itu border yang biasanya bisa dilihat dalam kitab suci, tapi dalam kesenian Persia juga digunakan untuk lukisan, kaligrafi, dan sejenisnya. Selanjutnya ada tembikar. Tembikar memiliki variasi yang berbeda dari masa ke masa. Pada masa prasejarah, motif hewan bisa dilihat pada desain-desain tembikarnya. Sementara pada masa Neolitik, bentuk yang tidak beraturan dan dengan garis horizontal dan vertikal seperti pembuatan keranjang dapat dilihat pada tembikar. Selanjutnya ada karpet. Karpet Persia biasanya polanya itu setimbang antara bagian tengah dan pinggiran karpet, dan cenderung memiliki motif-motif bertema kebun seperti bunga dan dedaunan. Terakhir ada arsitektur Persia. Ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada gaya Seljuk, yang bangunannya biasanya terbuat dari batu, memiliki motif Zoroaster, dan alun-alunnya berkubah. Terus ada gaya Ikhanat, di mana kubahnya tipis, bercangkang ganda, diperkuat oleh lengkungan di antara lapisan-lapisannya. Dan yang terakhir ada gaya Safawi, dapat dilihat dengan ubin-ubin warna-warni yang menutupi bagian luar kubah dan seperti interior. Kubah ini juga kalau dari jauh terlihat seperti permata virus yang berkilauan. Terakhir ada contoh karya seni Persia. Yang pertama ada tembikar. Tembikar ini mengilustrasikan sebuah adegan dari cerita abad ke-5 tentang Raja Bahramgur dan Azadeh. Di bawahnya ada beaker yang ditemukan di Susa, Iran. Di samping kirinya terdapat contoh kaligrafi Persia. Dan di paling kanan dapat dilihat lukisan miniatur yang dibuat oleh Kamaluddin Behzad. Lukisan ini bisa dilihat terdapat bingkai. Bingkai tersebut itu yang disebut dengan Illuminati. Selanjutnya terdapat karpet berburu. Karpet ini terbuat dari kain wol, kain katun, dan sutra. Dan terakhir terdapat Apadana Persepolis. Kompleks istana ini mulai dibangun oleh Raja Achaemenid 520 tahun sebelum Masehi. Di gedung tersebut juga terdapat relief ini yang bisa dilihat di slide. Relief singa dan menerkam banteng ini terdapat pada tangga-tangga Apadana ini. Ini menyimbolkan pergantian musim, di mana singa ini merepresentasikan konstelasi Leo yang muncul pada musim semi, sementara Taurus, bantengnya yang diterkam, merepresentasikan konstelasi Taurus yang menghilang setiap kali musim semi datang. Alexander Agung mengakhiri kekuasaan raja tersebut 330 tahun sebelum Masehi dan membakar kompleks tersebut.
Namun, reruntuhan istana mausoleum, pilar, dan relief yang mengesankan masih dapat disaksikan sampai hari ini.